Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Jalan-Jalan Sarungan. Kali ini Jalan-Jalan Sarungan akan membahas tentang cerita horor ya guys. Kira-kira apa nih yang akan kita bahas untuk cerita horor kali ini? Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Oke, untuk kisah horor kali ini menceritakan tentang ada seseorang yang hampir dijadikan tumbal pesugihan oleh saudaranya sendiri. Wah, pasti ini horor banget ya guys. Yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Oke guys, kisah horor ini berasal dari salah satu orang yang mungkin namanya akan kita samarkan. Anggap aja namanya itu Putri ya. Dia itu hampir dijadikan tumbal oleh saudara sepupunya sendiri. Wah, horor banget gak sih guys? Jadi si Putri ini tuh hampir aja dijadiin tumbal oleh saudaranya tuh demi kekayaan saudara sepupunya sendiri. Sadis banget gak sih? Parah sih kalau itu menurut gue mah. Jadi awal mula ceritanya, si Putri ini memiliki saudara sepupu yang bernama, kita samarin juga ya saudaranya ya, yang bernama Devi. Dia itu bukan dari keluarga kaya guys. Ayahnya bahkan banyak berhutang ke sana kemari dan hanya tinggal di rumah kontrakan saja guys. Saat Devi mulai kuliah, ia memacari lelaki kaya karena ingin hidup kaya. Jadinya si Devi memilih laki-laki yang tajir. Namun sayangnya si Devi ini dihamili oleh lelaki tersebut dan akhirnya ditinggal begitu saja si Devinya oleh lelaki itu. Jahat banget gak sih cowoknya? Pada akhirnya si Devi ini menikah dengan seseorang lelaki yang lain ya, bukan sama pacarnya yang menghamilinya dia, tapi yang lain. Kita samarkan saja misalnya Arya. Ari itu salah satu TL atau team leader dari tempat bekerjanya. Devi dan Putri ini bekerja menjadi sales motor. Awalnya sih tidak ada yang aneh dengan kehidupan mereka guys. Hingga suatu hari, Ari suami Devi pun menghilang selama 6 bulan. Ketika orang-orang menanyakan keberadaan suaminya Devi, Devi pun hanya menjawab sedang bekerja di luar kota. Curiga gak sih kalian guys? Suaminya Devi menghilang selama 6 bulan. Kemana coba? Ya kan? Setelah 6 bulan lamanya suaminya Devi menghilang, tiba-tiba suaminya pulang ke rumah Devi membawa mobil. Wah, gila, kerjanya apa tuh ya selama 6 bulan menghilang, pulang-pulang langsung bawa mobil? Akhirnya Putri pun heran, dari mana si Ari ini mendapatkan uang sebanyak itu di dalam waktu yang singkat. Tak lama kemudian anak Devi pun meninggal. Semua ikut bersedih, namun Ari nampak biasa aja. Anehnya nih, anaknya itu dimakamkan di tempat yang sangat jauh sekali, sehingga tak ada seorang pun yang ikut mengubur anaknya. Curiga gak sih guys kalian? Bukannya sedih anaknya meninggal, malah dia tuh biasa aja si Arinya. Kemudian si Devi dan Ari ini tak mau anaknya ditahlilkan. Belum genap 40 hari, anaknya meninggal, si Ari pun sudah membeli mobil baru guys. Belum 40 hari loh guys itu. Dan anehnya lagi nih, di hari kematian anaknya, si Devi dan Ari membayar semua hutang ayahnya Devi kepada semua orang. Tak lama setelah kejadian itu, ayah Devi sendiri pun meninggal. Dan sama seperti anak yang meninggal itu, ayahnya Devi dikuburkan jauh dari keluarga dan tak ingin ada tahlil. Belum genap ayahnya meninggal 40 hari, si Devi dan suaminya pun sudah membeli rumah baru dan dibangun sampai 3 lantai guys. Lalu setelah mereka membangun rumah baru yang lebih mewah, tak lama kemudian anak yang dikandungan Devi pun meninggal dunia. Putri dan salah satu temannya, ini juga nama samarannya guys, anggap saja namanya itu Lita. Teman dekatnya itu berniat menjenguk Devi yang sudah 7 hari tidak masuk kerja. Namun anehnya nih guys, si Devi itu tuh gak terlihat sedih guys.
Dia malah memamerkan isi rumahnya kepada Putri dan temannya itu. Lita dan Putri akhirnya ditawarkan makan. Putri yang terbiasa berdoa saat makan merasa aneh. Mengapa makanannya terasa pahit dan hambar? Tak lama kemudian Putri pingsan dan bangun sudah di rumah sakit. Namun pihak rumah sakit mengatakan bahwa Putri baik-baik saja. Sepulang dari rumah sakit, akhirnya Putri pulang ke rumahnya. Pada saat di rumahnya, Putri pun merasa banyak teror makhluk halus. Kebetulan saja tetangganya adalah orang yang bisa melihat, dan ia melihat bahwa Putri hendak dijadikan tumbal. Namun karena Putri tidak menghabiskan makanannya pada saat di rumah Devi, makhluk halus tersebut hanya bisa menandainya saja dan tidak bisa mengambil jiwanya. Ayahnya Putri pun akhirnya marah mendatangi rumahnya Devi, namun dipisahkan oleh Pak RT setempat. Untuk membuktikannya, ayah Putri dan Pak RT menggeledah rumah Devi dan menemukan sesajen dan payung untuk orang meninggal di lantai 3. Namun Ari dan Devi tak mau mengaku guys. Dan akhirnya mereka memilih pindah karena malu menjadi omongan tetangga. Putri pun akhirnya diruqyah guys. Dia merasa kesakitan pada saat diruqyah. Namun setelah itu ia pun merasa badannya plong. Dan kabarnya Lita, temannya Putri dan Devi, yang sempat makan di rumah Devi sampai habis, akhirnya ia meninggal dunia karena kecelakaan. Gila gak sih guys? Sumpah itu kejem banget sih, saudara sepupunya sendiri dan temennya sendiri dijadiin tumbal pesugihan. Kalian jangan sampai begitu ya guys. Oke, cerita pada kali ini semoga teman-teman suka. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys. Bye.